selama ini gue melihara setan di rumah. Kalian semua di sini pasti tahu lah ya, ini siapa nih Labubu yang lagi viral-viralnya sekarang. Karena kata sebagian orang ini tuh lucu, gemes, unyu. Tapi lo pada tahu nggak? Ternyata si Labubu ini punya creepy teori yang sebagian orang percaya bahwa Labubu ini kemungkinan besar terinspirasi dari makhluk mitologi Tiongkok, yaitu monster Taotie. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa Labubu ini merupakan demon alias boneka iblis. Jujur gue penasaran banget saat gue tahu ada cerita mistis di balik Labubu ini. Nah, kalau kalian penasaran juga pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa nonton di YouTube gue karena di situ gue udah bahas fullnya. Dan jangan lupa komen apakah kalian percaya hal itu. Jadi ini gue dapet kiriman cerita, kita sebut saja sendernya namanya Ella. Jadi si Ella ini cerita dia punya pengalaman horor waktu dia kelas 3 SD. Ella ini punya teman namanya Phoebe. Nah, ini kejadian waktu si Ella main di rumah pamannya Phoebe. Jadi ada Ella, Phoebe, Vera dan juga Windy. Mereka berempat tuh main di situ. Terus mereka ini lagi bikin video yang mau mereka upload ke Like. Belum ada TikTok. Like nih mainnya. Mereka bikin video itu di deket kolam renang, yang dimana di dalam kolam renang ini nggak ada airnya, tapi cuma ada banyak daun-daun kering. Dan di sebelah kolam renangnya itu ada toilet. Di seberangnya toilet ini ada pohon mangga yang cukup besar. Pas mereka udah kelar bikin video, si Phoebe baru ingat mainannya ketinggalan di dalam rumah pamannya. By the way, rumah pamannya ini kosong, tapi memang setiap minggu itu dibersihkan. Jadi pamannya Phoebe ini punya 2 rumah dan lebih sering tinggal di rumah yang kedua. Jadi ini rumah yang pertama ini jarang ditempatin. Karena si Phoebe ini takut buat ngambil mainannya sendirian di dalam rumah, akhirnya dia minta temenin sama si Vera. Jadi Ella sama Windy ini nunggu di luar nih di kolam. Si Ella sama Windy ini gabut nungguin mereka lama banget ngambil mainan doang nih. Akhirnya mereka keliling halaman belakang. Pas Windy sama Ella ini lewat toilet, dia itu ngedenger suara cewek ketawa melengking. Dan setelah ketawa itu, cewek itu bilang, "Tolong bersihkan rumahku, tolong bersihkan rumahku." Buset, Ella sama Windy pas denger suara itu langsung dia lari jerit-jeritan. Akhirnya ketemu Phoebe sama Vera, terus mereka bingung kan, "Lu kenapa?" Mereka semua lari keluar dari rumah itu. Mereka semua akhirnya berempat ke rumahnya Phoebe karena rumah Phoebe sama rumah pamannya Phoebe ini nggak terlalu jauh, jadi deket. Nah, pas sampai di sana lah baru si Ella sama Windy ini cerita. Setelah cerita kejadian itu tuh mereka semua akhirnya pamit sama Phoebe, dan besokannya mereka main lagi nih ke rumahnya si Phoebe. Kecuali si Vera, karena Vera rumahnya paling jauh katanya. Pas main itulah si Phoebe itu baru cerita kalau emang di rumah pamannya itu ada penunggu wanita. Terus setelah bilang kalau ternyata ada sesosok penunggu di sana, lu tau Phoebe ngapain? Phoebe malah ngajak Ella sama Windy untuk ayo ikut bersihin kolam yuk. Karena emang itu udah hari Minggu dimana tugasnya untuk ngebersihin rumah itu, dan ibunya yang ngebersihin, ternyata ibunya si Phoebe. Abis denger diceritain begituan diajak bersihin kolam, kagak dulu dah. Akhirnya pulang tuh si Windy sama Ella, kagak berani soalnya dia. Setelah kejadian itu Ella nggak berani lagi untuk lewat rumah pamannya Phoebe, apalagi malam-malam sampai detik ini. Lu tahu kasusnya P. Diddy nggak? Bahas dong. She knows, she knows. Kalian semua pasti tahu kan lagu itu, karena lagu ini tuh lagi viral banget dikait-kaitin sama kasusnya P. Diddy. Iya, no, si Diddy yang lagi ramai banget juga sekarang diomongin tuh. Kayak seluruh dunia ngomongin dia dah. Siapa sih emang tuh si Diddy? Ngapa dia bisa terkenal banget? Presiden dia? Bukan. Jadi Diddy ini adalah rapper, pengusaha sekaligus produser musik asal Amerika Serikat. Pokoknya dia tuh terkenal banget di sana. Nah, dia ini lagi diomongin karena dia lagi terjerat kasus perdagangan pelecehan seksual, eksploitasi anak, dan yang lainnya. Awal mulanya ini Diddy itu digugat sama mantan pacarnya yaitu Cassie terkait dengan kekerasan fisik dan juga seksual. Tapi cuma sehari ini gugatannya karena selesai di luar pengadilan secara damai. Walaupun gugatannya Cassie ini udah selesai ini perkaranya, tapi dari sinilah muncul banyaknya gugatan-gugatan baru yang dilayangkan oleh korban-korbannya Diddy atas kekerasan seksual yang dilakukan Diddy kepada mereka, yang membuat kasus ini makin rame lagi karena banyak banget artis-artis Hollywood besar yang namanya ikut terseret dalam kasusnya P. Diddy ini. Justin Bieber, Beyonce, Jay-Z, Kardashian Family, dan lain-lainnya. Kepo kan lu semua, kok bisa? Nah, kalau kalian mau tahu lebih lanjut, gue udah bahas itu di YouTube gue dari awal permasalahan sampai dengan teori konspirasi terkait dengan si Diddy ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Top 5 cerita horor yang terjadi di SMA Tugu, Kota Malang. Siapa di sini yang orang Malang? Atau kalian pernah jalan-jalan ke Malang? Kalian pernah nggak mendengar kisah horor di SMA Tugu? Sebuah kompleks SMA yang terdiri dari SMA 1, SMA 3, dan SMA 4 Negeri Malang. Kalau kalian belum pernah dengar, gue ceritain. Sumber cerita ini gue baca dari X. Konon katanya, gedung sekolah ini sudah berdiri sejak 1931. Dahulunya, gedung sekolah di SMA Tugu ini namanya HBS atau Hogere Burgerschool. Ya, itu dia. Gue nggak bisa bacanya. Yang artinya sekolah tinggi warga negara, yaitu sekolah menengah
Belanda. Sedangkan AMS atau Algemene Middelbare School, yang merupakan sekolah menengah umum. 3 gedung SMA ini disebut SMA Tugu karena letaknya itu ada di Jalan Tugu di sekitar alun-alun Bundar yang merupakan pusat pemerintahan Malang yang baru. Sejak bangunan ini berdiri, banyak banget cerita-cerita horor yang sering terjadi di kompleks sekolah ini. Penasaran kan lo ceritanya kayak gimana? Langsung aja kita mulai ke ceritanya. Yang kelima, penampakan Noni Belanda. Bangunan yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda ini biasanya meninggalkan cerita misterius seperti penampakan wujud Noni Belanda. Jadi hantu Noni Belanda ini seakan sudah menjadi ciri khas bangunan masa kolonial Belanda. Beredar cerita tentang penampakan hantu Noni Belanda di kelas akuarium. Jadi kelas akuarium ini adalah kelas yang ada di dalam bangunan kompleks sekolah tersebut dan kelasnya ini banyak banget kacanya, makanya disebut kelas akuarium. Yang keempat, hilangnya ruang A12. Jadi tiap ruang kelas di sana itu dikasih kode. Untuk lantai 1 itu kodenya B dan ditambah angka, sedangkan untuk lantai 2 itu kodenya A. Tapi anehnya di lantai 2 itu tidak ada ruangan A12. Jadi setelah ruangan A11 itu langsung ruangan A13. Entah di mana ruangan A12 itu berada, apakah pihak sekolah lupa atau ada kejadian lainnya. Tapi yang jelas tidak adanya ruang A12 ini menjadi salah satu misteri unik yang ada di SMAN 1 Malang. Yang ketiga, lantai berdarah. Lantai berdarah ini merupakan salah satu cerita misteri paling terkenal yang ada di kompleks SMA favorit di kota Malang ini. Jadi di SMA Tugu ini, yang merupakan gedung bangunan lama, itu lantainya berwarna kuning, tapi anehnya dihiasi bercak merah, mulai dari merah terang sampai kecoklatan, dengan lokasi yang tidak beraturan. Beberapa cerita mengatakan bahwa meskipun ubin tersebut yang bernoda merah ini diganti, bercak merah itu akan tetap muncul kembali di ubin yang baru. Dan salah satu cerita mengatakan bahwa penyebab adanya noda merah di lantai itu dikarenakan dulunya SMA Tugu ini menjadi salah satu lokasi tempat tentara zaman perjuangan. Yang kedua, terowongan maut. Jadi bangunan SMA Tugu pada saat zaman kolonial ini tuh pernah dibangun lorong atau terowongan yang menghubungkan antara SMA Tugu dengan stasiun Kota Baru Malang. Lokasinya berada di lantai panggung Aula Tugu yang tertutup kayu tapi bisa dibuka dan lebarnya itu selebar manusia. Pernah nih ada 2 siswa yang mencoba masuk ke dalam terowongan tersebut dan berakhir di mana siswa pertama hanya berjalan merangkak sepanjang setengah jalan dan kembali dengan keadaan berteriak histeris karena trauma. Sementara siswa kedua ini ditemukan 2 minggu kemudian di stasiun Kota Baru dalam keadaan yang tidak normal. Dan yang pertama adalah penampakan sosok tanpa kepala. Dari seluruh kompleks SMA Tugu yang paling angker tuh tempatnya di Aula Tugu atau aula bersama SMAN 1, 3, dan 4. Nah, di aula bersama ini sebenarnya juga ada lantai bercak darah, cuma lantainya itu udah diganti sama kayu yang didasari oleh pasir biar nggak muncul lagi tuh si bercak darahnya itu. Dulu kawasan Tugu itu sempat terjadi kebakaran dan SMA Tugu ini merupakan salah satu bangunan yang selamat dari kebakaran tersebut. Dan sering terlihat di mana ada barisan tentara Jepang tanpa kepala yang mundar-mandir di sana saat malam hari. Sehingga hal tersebut membuat aula Tugu ini jarang dikunjungi pada malam hari. Adakah di sini yang pernah sekolah di SMAN 1, 3, atau 4 negeri Malang? Kalau ada, bener nggak cerita tersebut? Atau justru ada tambahan cerita misteri lainnya? Komen di bawah. Bikin POV anak cewek sih paling kenal sama banyak cowok plus ngerasa disukain banyak cowok. Hah? Emangnya ada ya orang kayak gitu? Ih, muncrat. Cik, denger-denger lu deket sama Dimas ya? Ih, kok lu tahu sih? Iya, gue lagi deket. Dimas? Iya, kenapa? Dimas 12 IPA 1 kan? Oh, itu mah gue tahu. Hah, kok lu kenal Min sama Iya. dia? Kok lu tahu sih? Lu gak tahu? Dulu kan dia pernah ngedeketin gue. Hah, demi Iya, apa? Sumpah. Tapi gue tolak sih, karena gue gak suka aja sih cowok yang lebih pendek dari gue. Jangan bercanda, Min. Kapan emang? Iya, waktu kelas 10, awal-awal baru masuk sekolah deh kayaknya, waktu kita baru masuk SMA. Agak mencurigakan. Dia ngejar-ngejar gue, gila. Ngirim-ngirimin martabak ke rumah gue, ngasih gue coklat juga tuh pas Valentine. Masa sih? Gak percaya deh gue. Sama, gue juga Lu dideketin curiga. sama dia? Iya, nih kita chat-chatan sih. Kapan emangnya? Dari kapan? Baru semingguan sih gue chatan. Lu baru deket semingguan ini? Heeh. Tapi kemarin dia ngechat gue lagi tahu, DM gue sumpah. Hah, yang bener, Dari Min. PSG gue. Gede lagi gimana, Min? Yang bener lu. Iya, yang gue upload foto itu, dia bilang cantik gue.
Kayaknya sih dia belum move on ya dari gue. Oh tapi ternyata dia ngechat lu juga. Gila nih si Dimas ngechat gua tapi juga ngechat orang lain. Sabar, Cik, coba tanyain Kalau dulu aja menurut ke gue sih orangnya. hati-hati aja. Takutnya dijadiin lu pelampiasan doang, soalnya dia masih ngejar-ngejar gue sih. Coba Masih tanyain demen deh langsung aja kayaknya sih sama ke gue. orangnya, jangan percaya si Yasmin nih. Tahu dia kan suka ngibul. Kalau lu gimana Cynthia? Kemarin gue liat SG lu sama cowok makan. Iya, siapa tuh Sin, rahasia-rahasiaan lu? Oh, jangan bilang-bilang ya, itu Reja. Reja? Iya, Reja. Kenapa dia DM lu juga? Reja mah tetangga gue. Reja 12 IPS 1 kan? Iya. Iya itu dia tetangga gue, teman kecil gue. Karena kita udah tetanggaan dari kita TK. Setahu gue rumahnya nggak deket rumah lu deh. Ngibul lagi nih kayaknya dia nih. Apa lo pacaran sama dia? Iya, gue baru jadian kemarin. Oh, Kenapa sih? Kenapa? Oh, lu ya gitu nggak apa-apa kenapa? sih. Cuma dulu tuh gue sempet deket juga sama dia waktu SMP. Buset, ini orang deket sama semua orang perasaan. tua kita juga udah kenal kan, karena kita tetanggaan dan suka ngejer-jerin gitu. Mak gue sama maknya Reja, cuma gue enggak sih. Karena kayak kurang aja menurut gue. Buset, berasa mau di Ayunda apa nih orang? Karena dia kayak agak bau gitu sih kalau keringetan. Jadi gue kayak Bau nggak banget sih. badan? Emang pas Iya jalan sama sih. lo nggak kecium gitu baunya? Karena masih keringetan gak sih? Apaan sih lu ngada-ngada ya, orang dia nggak bau kok, dia wangi kok. Lu duluan ya yang demen sama dia. Soalnya terakhir tuh dia masih Orang apa lagi nih orang ngajakin nih? gue ke rumahnya sih. Katanya bundanya masak bolu, terus dia nyamperin gue ke rumahnya, nyuruh ke rumahnya gitu sih. Yang jelas itu sih yang gue tahu, dia tuh suka banget sama gue, cinta mati sama gue. Idih, najis. Udah kalau dia ngomong iyain aja deh, udah biar cepet. Sumpah Iqbal nge-like SG gua. Hah, demi? SG lu yang mana? Ini yang foto kita rame-rame Oh, tadi. yang foto selfie rame-rame itu tadi. Iya, yang tadi baru gua upload. Wajar aja sih si Iqbal nge-like. Hah, kenapa wajar, Min? Soalnya ada gue nya. Hah, maksudnya ada lu gimana? Iya, karena dulu waktu SD itu si Iqbal demen sama gue. Ini nggak sekalian aja Pak Iya, RT rumah gue cuma demen sama dia juga nganggep nih. Dia kayak ade-adean gue aja sih. Idih, Soalnya dia kan najis ade-adean gak tuh? kayak bocil gitu loh, gue nggak bisa sama dia. Oh, Nah, gitu. dengar sih sampai sekarang dia masih demen sama gue. Denger dari mana? Kuping lo ya bolot. Dia tuh sering banget nge-like-likein SG gue. Jadi mungkin kenapa dia nge-like SG lu, karena ada muka gue sih. Jadi gak usah kegeeran sih menurut gue. Lu pegangin dah palanya, pengen banget gue tonjok nih orang. Sama pengen banget gue sentil tuh ubun-ubunnya. Kalian nyadar gak sih dari tadi Bang Rehan tuh ngeliatin ke arah meja kita mulu tahu? Iya anjir, tadi gue eye contact juga sama dia. Itu Rehan. Kok lu Rehan-Rehan aja, Min? Tahu dia kan kakak kelas kita. Iya, gue kenal. Lu sales ya, Min, kenal semua orang. Beberapa kali gue jalan kok sama dia. Masa sih dia aja punya motor, ngapain jalan sama lu? Tahu ya ngapain jalan kaki, capek. Kok bisa lu kenal sama dia? Nggak tahu ya, dia tiba-tiba nge-line gue katanya mau kenalan. Terus juga waktu itu sempet pulang bareng juga sih sama Bukannya Rehan. dia kalau Terus gue pulang udah jalan manggilnya kaki Rehan mulu aja sih, udah nggak pakai kak lagi. Katanya buat gue spesial, gak usah manggil dia kak gitu. Kenapa di sini ada yang demen sama Iya, Rehan? siapa yang gak demen coba sama dia, udah ganteng, ketua eskul basket juga, terus Gue nggak ramah usah lagi. sih, karena takutnya lo sakit hati ya. Soalnya kayaknya dia demennya sama gue sih. Tahu dari mana? Lu tahu kemarin gue tuh disuruh ngangkatin buku sama Bu Dwi buat ditaruh ke ruang guru. Terus gue keselengkat terus jatuh kan bukunya, dan Mampus. si Rehan bantuin gue. Kurang bukti apa coba kalau dia demen sama gue? Lah dia memang ramah orangnya, wajar kali Enggak, ngebantuin. dia tuh pas ngangkat buku, pas ngasih ke gue tuh digini-gini ini tangan gue. Ini udah gak masuk akal nih, gak mungkin Karehan begitu kurang genit jelas begitu. apa Yang dia ada lu, ngegodain Min, lu gue, kan coba genit banget, malu gatel. banget. Iya, tahu lu kan gatel banget, lu terkenal di satu angkatan banget, satu sekolahan. Kalau lu cewek gatel, genit, cakep kali lu begitu, muka lu ya bopong, badan lu bau, kulit lu ireng. Bojigong lu. Sok-sokan bilang semua orang suka sama lu, mereka juga geli tau ngeliat lu. Mandi, sono mandi. Pih. Siapa di sini yang suka jajan sembarangan? Iya, hati-hati lu, jangan ampe lu kejadian kayak dua sekawan ini, si Agus sama Deva. Cerita ini gue bacanya dari X. Jadi suatu hari si Agus sama Deva ini lagi pergi mau makan bakso di daerah sekitar rumahnya. Banyak banget tuh yang datang makan ke situ. Pas nyampe tempatnya, Agus ini udah ngerasa kalau Deva nih agak gimana gitu di tempat itu. By the way, si Deva ini tuh indigo ya. Udah tuh, pokoknya dicuekin aja nih sama si Agus. Pokoknya ya udahlah, cuek. Sampai akhirnya baksonya itu datang. Pas si Agus mau makan, Deva ngomong kayak gini, "Gus, jangan dimakan. Ada dedemit di depanmu." Emang dia ngapain? Tanya Agus. Dia lagi julurin lidahnya ke mangkukmu. Ada dua jenis dedemit. Demit pertama, kepalanya pelontos dan punya tanduk kayak rusa. Lidahnya panjang sampai leher, nggak punya telinga. Jarinya itu panjang-panjang dan satu tangan itu cuma ada 3 jari. Nah, kalau yang satu lagi bentuknya kayak genderuwo. Merinding lah si Agus mendengar itu. Mana udah malam juga. Pas Deva ngeliat sekeliling, ternyata masing-masing pembeli di tempat bakso itu makannya bareng dedemit dengan berbagai jenis. Mereka langsung buru-buru cabut. Pas lagi bayar ini, si Deva ngeliat ada sebuah makhluk mengerikan yang lagi netesin darah ke dalam kuah bakso si penjualnya. Nah lu, siapa di sini yang suka jajan sembarangan? Hati-hati, ternyata kalian makan sama setan. Emang udah paling bener makan di rumah aja, masak sendiri. Ini ngomong-ngomongin makanan jadi lapar kan gue nih. Malam-malam begini makan kali ya gue. Makan aja kali deh.
Untung masih ada nih nugget tempong di dapur. Kalian udah tahu belum makanan yang lagi viral ini? Duh, ribet pakai sendok, pakai tangan aja deh. Ini tuh bikinnya pakai varian baru dari nugget Kenzler, yaitu Kenzler Crispy Chicken Nugget Spicy. Mantep banget nih perpaduan antara nasi anget, lalapan, sambal tempong sama nuggetnya, coy. Tuh lu denger kan se-crispy apa, dan dia tuh ada pedes-pedesnya. Jadi semakin dimakan semakin berasa. Nih lu lihat nih, yang bagian putih itu ekstra potongan daging ayamnya, makanya lebih berdaging. Nah, kalau yang oranye itu yang bikin pedesnya nagih banget. Wah, kacau, mantap betul ini guys. Nugget tempong asli bikin nafsu makan jadi meningkat. Lu pada bayangin aja deh, udah nuggetnya emang mantep banget kalau dimakan sama nasi, terus ditambah sambal tempong yang pedesnya tuh bikin seger, makin mantep cuy. Ini sangat approve sih buat anak kos ya, kalian kudu cobain juga. Makanan wajib kalau kalian bingung mau makan apa. Tuh, sampai habis nih gue makan. Kak, coba bikin POV orang bucin please. Pap dulu yuk buat cowok gue, tadi cowok gue Oke, boleh. Oh, yaudah, yuk. 1, 2, 3. Yuk pesen. Ayo, mau pesen apa nih? Min, lo mau pesen apa? Leciti di sini enak banget tau. Girls, kayak gue balik deh. Lah kok balik Gue sih, udah Min? disuruh pulang sama cowok gue. Kenapa? Kan kita cewek semua. Bukannya lo gak apa-apa nongkrong sama cewek? Iya sih, emang kita cuma cewek semua. Cuma di kafe ini kan ada cowoknya. Lah, apa hubungannya? Kalau Kalau mau ada cowoknya, bikin kafe Kocak sendiri. bener punya cowok. Udah lah Min, bohong aja, bilang aja gak ada cowok sama sekali. Gue takut, jadi gue tadi videoin tuh dari ujung awal kafe masuk, terus dia ngeliat baristanya cowok. Terus kan di pojok juga ada mas-mas cowok juga pengunjungnya. Ya elah, namanya tempat umum, dikira ini kafe muslimah kali ya, kagak boleh ada cowok. Udah, gue pulang duluan ya. Ih, kocak. Udah, gak apa-apa ya. Kita lanjut video call aja kali ya pas gue di rumah ya. Sumpah, Ini gak aku seru pulang lu, ya. Min. Jenny, take down please, take down. Ah, apaan sih? Sekarang tumpah tuh kan. Kenapa, Reja Min? marah sama gue. Kenapa lagi sih cowok lu? Kenapa emang IG story gua? Perasaan gua kagak follow-followan. Ya itu kan di story lu, gue fotonya samping Rijal. Cuma sampingan anjay, gak pelukan. Cepetannya, aduh gue berantem deh nih gara-gara ini. Elah, ribet banget deh. Ini gue take down. Ya, cowok repot banget. Gaul. Sayang, iya ini aku lagi sama anak-anak nih, ada Lisa, Jenny, hai, Jack di kafe. Ya. Oh, lihat temen lu. Mulai dah orang lagi ngobrol malah video call. Susah deh emang kalau udah bucin, bulol bener ya. Ngobrol aja guys, nggak apa-apa kok. Reza cuma mau lihat gua doang, jadi nggak apa-apa, lanjut ngobrol aja. Nih girls time ya, girls time, cowok nggak boleh denger. Hari-hari fit call mulu dah. Sobat punya cowok, kalau gue udah gue putusin cowok begitu. Ih sumpah, iya kayak seru banget ya kalau kita staycation bareng, terus habis itu nonton, kita maskeran bareng, nonton film horor. Ih seru banget. Yuk pilih tanggal kali ya, udah pada izin kan lo sama orang tua Iya lu? gue udah izin sama orang tua gue sih bolehin, tapi bentar ya, gue belum fix juga. Kenapa nggak fix, Si Min? Reza belum jawab soalnya gue harus izin sama Reza dulu. Kan mak lu udah ngizinin, ngapain nungguin izin dari dia lagi? Agak paham gua. Iya. Gas aja sih nggak usah nungguin izin dia. Gak bisa, gue bakal berantem. Gue tetap harus dapat izin dari Reza. Jadi Reza tuh izin pertama, setelah itu baru orang tua gue. Jadi kalau orang tua gue bilang enggak tapi Reza bilang iya, gue bakal tetap iyain kok. Karena Reza Udah iya. kena ini LCD Udah udah bahas begini sama mah. Reza. Apa katanya, Min? Bobonya sih nggak enak nggak nih. bisa. Udah gue duga. Kenapa Dibolehin ya alasannya? sama Reza. Ya kenapa nggak dibolehinnya? Nggak boleh aja. Ya nggak boleh aja. Katanya ngapain sih nginep-nginep? Mending jalan sama aku. Sorry ya guys. Suruh begaul apa cowok lu? Nanti kalau kalian di sana video call ya please, biar gue bisa ikutan juga. Lah ogah, soalnya lu main sama cowok lu yang toksik itu najis. Pih.